Berikut ini tutorial membuat diagram SWOT di Microsoft Excel, di mana di sini saya sudah sediakan dalam bentuk kuesioner. Ada beberapa variabel yaitu strength, ada 5 variabel, kekuatan, kemudian weakness atau kelemahan ada 5 variabel, opportunity atau peluang 4 variabel, threat atau ancaman 4 variabel. Di mana di sini dalam bentuk kuesionernya ada bobot dan rating, di mana bobot itu ada 5 skala yaitu 1 sampai 5, tidak penting, kurang penting, penting, sangat penting, dan sangat penting sekali. Kemudian di ratingnya ada 4 skalanya yaitu tidak kuat, kurang kuat, kuat, dan sangat kuat. Dan untuk rating ini menyesuaikan kondisi ataupun faktornya, misalnya kuat, kemudian ada yang lemah, kemudian nanti berkaitan dengan peluang, kemudian nanti berkaitan dengan ancamannya, dimana nanti disesuaikan dalam bentuk kuesionernya. Ini misalnya dalam pertanyaan pada kuesioner tersebut pada responden 1, dimana nanti di sini pada bobot responden mengisinya berdasarkan skala tersebut, yaitu misalnya nilainya 3 ataupun 4 sesuai dengan penilaian ahli berkaitan dengan masalah tersebut. Ini merupakan rekapan atau hasil kuesioner sebagai contoh yang saya buat pada video ini, dimana di sini pada strength atau kekuatan ini merupakan nilainya untuk responden 1, kemudian kelemahan untuk responden 1, kemudian opportunity atau peluangnya ada 4 variabel, ini merupakan nilainya untuk bobot, kemudian ancaman pada responden 1, ini merupakan nilainya. Oke, kemudian responden juga menilai ratingnya sesuai dengan skala yang sudah kita tetapkan tadi. Ini merupakan jawaban untuk responden 1. Kemudian ini jawaban kelemahan berdasarkan responden 1. Kemudian peluang ada 4 variabel. Ini merupakan nilai yang diisi oleh responden 1. Kemudian ini ancaman, nilai ancamannya dan rating tersebut. Jadi hasil rekapannya ini ada 10 responden. Langsung saja kita ke pengolahannya, di mana 10 responden tersebut kita jumlahkan pada pertanyaan 1. Kemudian kita jumlahkan untuk kelemahannya. Kemudian kita jumlahkan untuk peluangnya, semua responden tersebut berdasarkan pertanyaannya tadi, yaitu berkaitan dengan peluang. Kemudian di ancaman juga, variabel ancaman kita jumlahkan semua. Kemudian untuk kekuatan kita totalkan semuanya. Kemudian di kelemahan kita totalkan semuanya, peluang kita totalkan, ancaman kita totalkan. Jadi untuk memperoleh nilai bobot, jumlah tersebut, jumlah per variabel dibagi dengan total yang berkaitan dengan kekuatan, sehingga kita peroleh nilai bobotnya. Penjumlahan bobot nantinya harus menghasilkan nilai 1. Kemudian di kelemahan per variabel kita bagikan dengan totalnya, sehingga nanti kita peroleh bobotnya. Penjumlahan bobot berkaitan dengan kelemahan tersebut harus bernilai 1. Kemudian ancaman kita bagikan dengan totalnya. Kemudian total bobot tersebut kita jumlahkan, nilainya 1. Kemudian di ancaman juga sama, kemudian kita totalkan nilainya 1 bobot, baru kemudian masuk kita ke rating. Nilai rating yang sudah kita jelaskan tadi kita totalkan semuanya berdasarkan variabelnya. Ini pertama ini kekuatan, variabel di kekuatan kita jumlahkan, kemudian semua variabel di kekuatan tersebut kita totalkan hingga kita peroleh nilainya 169. Kemudian untuk kelemahan, nilai rating untuk kelemahan kita totalkan semuanya. Kemudian berkaitan dengan peluang kita jumlahkan semuanya. Nanti variabel peluang tersebut kita totalkan hasil penjumlahannya. Kemudian berkaitan dengan ancaman kita jumlahkan, kemudian kita totalkan.
berkaitan dengan ancaman. Oke, selanjutnya untuk memperoleh nilai rating berbeda dengan bobot. Kalau rating di sini jumlah per jumlah respondennya. Jadi perlu diingat di sini kalau rating itu jumlah variabel tersebut per jumlah respondennya, sehingga kita perlu peroleh nilai ratingnya untuk variabel 1 di kekuatan sampai variabel di ancaman. Kemudian skor itu bobot, nilai bobot dikali nilai ratingnya. Perlu diingat di sini nilai bobot dikali dengan nilai rating. Kemudian untuk kekuatan kita jumlahkan semuanya. Skor di kekuatan kita jumlahkan, hasilnya 3,38. Kemudian untuk di kelemahan sama bobot dikali ratingnya, sehingga kita peroleh skor di kelemahan. Jadi di kelemahan kita totalkan semua skornya, sehingga kita peroleh nilai skor di kelemahan yaitu 2,35. Kemudian perlu diingat di sini kalau kekuatan itu positif, kalau kelemahan itu negatif. Kemudian masuk di peluang, kita kalikan bobot kali dengan ratingnya, kemudian kita peroleh nilainya. Variabel di peluang tersebut kita jumlahkan, nilainya yaitu 3,10, yaitu peluang itu bernilai positif. Kemudian di ancaman kita kalikan bobot kali rating, kemudian kita jumlahkan, kita peroleh nilainya 1,82 tersebut ancaman bernilai negatif. Perlu diingat kekuatan positif, kelemahan itu bernilai negatif, kemudian peluang bernilai positif, kemudian selanjutnya ancaman bernilai negatif. Jadi perlu diingat di sini. Selanjutnya ini saya warnai biar tidak lupa. Untuk kelemahan dan ancaman itu bernilai negatif. Selanjutnya kita peroleh nilai X-nya. X tersebut berdasarkan kekuatan dan kelemahan dijumlahkan, kemudian Y-nya berdasarkan peluang dan ancaman yang kita jumlahkan, sehingga kita peroleh nilai X-nya itu 1,03, nilai Y-nya 1,28. Jadi masuk kita ke tahap selanjutnya, bagaimana membuat diagram SWOT-nya. Kemudian kita pilih pertama itu scatter. Namun terlebih dahulu kita siapkan Y batas -3 sampai 3 sesuai dengan di video ini dapat Anda lihat. Kemudian ini sudah muncul bentuknya. Kemudian kita klik bagian X-nya, bagian Y-nya. Kita klik bagian Y-nya. Kemudian kita pilih minimumnya yaitu -3. Kemudian maksimumnya itu 3. Kemudian nilai major unitnya 1, nilai minor unitnya 1. Oke, sudah terbentuk diagramnya. Selanjutnya kita menentukan titik X sama Y yang diperoleh dari hasil perhitungan kuesioner dari SWOT yang kita berikan ke responden. Ini merupakan diagram SWOT-nya. Di dalam diagram SWOT nanti kita akan tentukan titik di mana posisi objek yang kita kaji berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Di sini nilainya X yaitu 1,03, kemudian nilai Y-nya yaitu 1,28. Ini merupakan posisinya berada di bagian positif di X, kemudian positif di Y-nya. Sehingga berada di kuadran 1 sebenarnya. Posisinya berada di kuadran 1. Kemudian kita coba tarik garis biar lebih terlihat jelas, yaitu posisi
Y-nya itu 1,28, posisi Y-nya 1,28, kemudian posisi X-nya 0,03. Kurang lebih seperti ini. Kita buat garis putus-putus untuk menunjukkan dari X-nya, kemudian kita buat garis putus-putus menunjukkan posisi dari Y-nya, sehingga dapat Anda lihat posisi berdasarkan kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman, di mana pada kuadran 1 itu growth oriented strategi, kemudian kuadran 2 itu strategi diversifikasi, kemudian kuadran 3 peluang pasar sangat besar namun kendala atau kelemahan internal, kemudian kuadran 4 situasi yang sangat tidak menguntungkan dan ancaman dan kelemahan internal. Namun di sini dapat kita lihat pada kasus yang kita bahas pada kali ini berada di kuadran 1, yaitu growth oriented strategi. Jadi posisinya berada di X positif dan Y positif. Mungkin cukup sekian video SWOT kita kali ini, semoga bermanfaat.